Selamat pagi junior kelas. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu pagi ini. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Nah, cerita sekolah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Ya, masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya masih sama ya, yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, "Kamu akan menjadi saksiku." Nah, pagi ini saya mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa yang tahu artinya bersaksi? Wah, betul sekali. Bersaksi artinya menceritakan pada orang lain apa yang sudah kita dengar dan lihat sendiri. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kamu saksikan kepada orang lain? Ya, betul. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita bisa bercerita tentang Tuhan kita kepada orang lain. Contoh ceritanya, kalian bisa simak baik-baik ya. Tuhan Yesus yang datang dari surga, mati di salib karena dosa kita. Bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik lagi ke surga. Siapa yang percaya dapat diselamatkan. Wah, mudah kan bersaksi seperti itu? Coba kalian praktekkan di rumah ya, bersama mama papa, bersama kakak adik. Kalian bisa praktikkan di rumah ya. Nah, pagi ini cerita Alkitab yaitu tentang seorang bapak. Seorang bapak yang berani bersaksi kepada orang lain. Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain bisa diselamatkan oleh Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira siapa ya nama bapak itu? Betul. Namanya adalah Filipus. Nah, Bapak Filipus ini seorang diaken di gereja. Pada waktu itu namanya masih Bait Allah. Nah, Bapak ini setia melayani Tuhan. Suatu ketika, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, "Filipus, pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem." Tuhan menyuruh Filipus untuk bersaksi di sana. Tapi, jalannya itu jalan yang sunyi, tidak ada orang di sana. Walaupun demikian, Bapak Filipus taat. Dia langsung berangkat ke sana. Dia berjalan jauh sekali, tapi dia tidak mengeluh karena dia percaya bahwa Tuhan yang suruh. Nah, sesampainya di sana, Bapak Filipus melihat bahwa jalanan betul-betul sunyi. Gak ada siapa-siapa, hanya Bapak Filipus sendirian. Lalu Bapak Filipus berpikir, saya harus bersaksi kepada siapa? Tapi Bapak Filipus dengan sabar menunggu. Tidak lama kemudian ada yang datang. Wah, Bapak Filipus senang karena dia tidak merasa sendirian lagi. Dia melihat ada sebuah kereta yang sangat indah berjalan ke arahnya. Dia melihat seorang bapak duduk di atas kereta itu sambil membaca sebuah buku. Kelihatannya bapak itu seorang asing, pikir Bapak Filipus. Nah, kulit bapak itu juga sangat hitam dan rambutnya keriting. Berbeda dengan kulit Bapak Filipus. Bapak itu memang seorang asing. Ia adalah seorang pegawai raja, seorang menteri dari Afrika. Itu sebabnya dia menaiki kereta yang sangat indah. Filipus memandang kereta yang semakin mendekat.
Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada Bapak Filipus, "Pergilah dan dekatilah kereta itu." Lalu Bapak Filipus mendekati kereta tersebut dan bersaksi kepada Bapak itu. Bapak Filipus bertanya, "Apakah Bapak mengerti apa yang Bapak baca?" Bapak tersebut menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengerti. Tolong jelaskan pada saya." Wah, Filipus senang sekali karena dia dapat menceritakan Tuhan Yesus kepada Bapak itu. Ia mendekati Bapak itu dan mulai bercerita tentang Tuhan. Dan Bapak tersebut mengerti. Dan dia menyesali dosa-dosanya. "Saya mau minta ampun dan percaya kepada Tuhan Yesus," kata Bapak itu. Dan ketika kereta itu melewati sebuah sungai, Bapak yang seorang menteri dari Afrika itu bilang, "Saya mau dibaptis." Lalu Bapak Filipus turun dan membaptis Bapak itu di sungai. Bapak menteri dari Afrika sangat bersukacita karena sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, senang ya bisa bersaksi seperti Bapak Filipus. Senang ya kita punya keberanian untuk bersaksi kepada siapa saja. Seperti Bapak Filipus, kita harus ikuti teladan dia. Ya, karena dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita disuruh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita tidak boleh takut. Ya. Nah, anak-anak, ayat hafalannya tetap Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Anak-anak hafalkan dan anak-anak ungkapkan atau latihan bersaksi. Jadi, nanti mama kalian minta tolong buatkan video yang isinya anak-anak sedang bersaksi. Bisa dengan menghafalkan yang tadi sudah saya bilang di awal ya. Tuhan Yesus yang datang dari surga, mati disalib karena dosa kita. Bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Siapa yang percaya dapat diselamatkan, atau bisa juga dengan kata-kata kalian sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, dan bagi yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan. Oke, jangan lupa tag di Instagramnya gereja kita ya. Oke, kita disuruh Tuhan untuk selalu bersaksi kepada orang-orang yang kita temui. Saya yakin anak-anak pasti berani. Ya, oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersaksi terus sampai